Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Zainal Arif Pujiwanto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Munawwar dan Mawaris di semester 4 kampus 2 IAINU Kebumen, dan juga teman-teman seperjuangan semester 4 yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Nurrohman Rizadi dan teman saya Putri Amelia Avandi akan membacakan atau mempresentasikan tentang syikak, pembatalan perkawinan, fasakh, dan akibat hukumnya. Ya, penjelasannya adalah sebagai berikut. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang. Pada umumnya manusia akan mengalami 3 peristiwa penting, yaitu berupa kelahiran, perkawinan, dan kematian. Dari ketiga peristiwa tersebut, jika dikaitkan dengan kedudukan manusia sebagai warga negara, maka peristiwa yang terpenting adalah perkawinan. Karena perkawinan adalah suatu perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia itu berkembang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Sebagai khalifah, manusia hidup dan berkembang biak melalui perkawinan. Sebab perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang lazim terjadi pada setiap makhluk Tuhan, baik terjadi pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Melalui perkawinan dapat diharapkan dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Untuk selanjutnya yaitu ada pengertian syikak. Di sini ada beberapa pendapat, yaitu yang pertama, menurut istilah, syikak dapat berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami dan istri sedemikian rupa sehingga antara suami dan istri terjadi pertentangan pendapat atau perbedaan pendapat dan menjadi dua belah pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tersebut tidak dapat mengatasinya. Itu menurut istilah. Dan menurut bahasa, syikak artinya persengketaan, perpecahan. Adapun yang dimaksud adalah perpecahan atau perselisihan antara suami dan istri. Dan menurut ilmu fikih, yaitu perselisihan antara suami dan istri yang pada dasarnya suami dilarang memukul istri kecuali segala nasihatnya tidak diperhatikan, dan diperbolehkan memukul istri ketika itu bersifat mendidik istri yang membangkang. Dan menurut mazhab Syafi'i, syikak artinya perselisihan yang terjadi antara dua orang suami istri yang tidak rapat lagi didamaikan. Yang selanjutnya adalah dasar hukum syikok. Dasar hukum syikok adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 35 yang artinya, dan jika kamu dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Untuk selanjutnya yaitu ada pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya akad nikah. Menurut Sudaryo Solmin, pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah. Akibatnya adalah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Sedangkan pembatalan perkawinan menurut hukum Islam, suatu perkawinan dapat batal dan dibatalkan. Perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dan perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedangkan yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan dan ada kalanya berhubungan dengan agama dan administrasi. Yang berikutnya adalah fasakh dan akibat hukumnya. Menurut pendapat Ahmad Gandur, fasakh adalah batal akad atau pernikahan dan hilangnya keadaan yang menguatkan kepadanya. Adapun fasakh menurut Muhammad Husain Az-Zihabi adalah akad
batalnya nikah secara spontan. Fasakh disebabkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya cacat dalam akad nikah itu sendiri. Contoh, apabila di kemudian hari setelah berlangsungnya akad nikah bahwa si istri itu termasuk mahram bagi si suami karena ternyata ada hubungan kekerabatan dan sebagainya antara keduanya. Yang kedua, timbulnya sesuatu yang menghambat kelangsungan akad itu sendiri. Yang ketiga, terjadinya zihar, yaitu ucapan seorang laki-laki kepada istrinya. Engkau bagi saya seperti punggung ibu saya. Kalau ucapan ini dilakukan hanya sebagai penghormatan sebagaimana ia menghormati ibunya, tidak membawa akibat hukum apa-apa. Selanjutnya yaitu terjadinya lingan, yaitu sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina sedangkan dia itu tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Dan selanjutnya yaitu adanya putusan pengadilan. Undang-Undang Perkawinan mengatur batalnya perkawinan dalam 7 pasal, 16 diantaranya terdapat pada pasal 28. Yang pertama, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Yang kedua, keputusan tidak berlaku surut terhadap antara lain anak-anak dilahirkan dari perkawinan tersebut, suami dan istri yang bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap harta bersama. Bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam A dan B, sepanjang mereka memperoleh hak-hak dan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Konsekuensi hukum pelaksanaan fasakh sebagai berikut. Yang pertama adalah status keduanya sama-sama tidak disebut sebagai duda dan janda. Yang kedua adalah istri tidak perlu menjalani masa iddah. Yang ketiga, mantan suami istri tidak saling mewarisi. Akibat dari putusnya pernikahan ini tentu akan mempunyai dampak hukum bagi suami, istri, dan juga anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali keduanya, suami dan istri, khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi kesimpulan dari penjelasan kami yaitu yang pertama ada syikak, yaitu perselisihan antara suami istri yang pada dasarnya suami dilarang memukul istri kecuali segala nasihatnya tidak diperhatikan. Diperbolehkan memukul yang bersifat mendidik istri yang membangkang, maka baginya tidak berhak diberi nafkah dan kemudian dibawa ke meja perdamaian untuk mempertimbangkan apakah pernikahan diteruskan atau diputuskan. Selanjutnya yaitu ada pembatalan perkawinan, yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun dan salah satu syaratnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan dapat juga dikenal sebagai fasakh. Ya, itu demikian penjelasan atau presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau tutur kata dari kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.